Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang menteri yang sangat cakap. Berbagai tugas yang diberikan kerajaan selalu diselesaikan dengan baik, membuat ekonomi kerajaan semakin maju dan rakyat semakin makmur. Hal ini membuat sang raja menyukainya dan memberikan banyak hadiah dan gelar kehormatan. Tetapi, kedekatannya dengan raja membuat beberapa menteri iri dan merasa terancam. Para menteri yang iri kepadanya tentu tidak berani menunjukkan ketidaksukaannya kepadanya, apalagi memperlihatkannya di depan raja. Dan mereka pun merancang sebuah konspirasi untuk menyingkirkannya. Hingga pada suatu hari, mereka mendapat sebuah ide. Dalam sebuah pertemuan mereka dengan raja, mereka memuji-muji kinerja dari sang menteri yang sangat cakap itu. Dikatakan bahwa raja harus mengujinya dengan pekerjaan yang berat, agar kecakapan sang menteri benar-benar terbukti. Kata mereka, hal ini sangat penting, jika suatu saat raja ingin mengangkatnya menjadi perdana menteri. Dan mereka mengusulkan, agar raja memerintahkan kepada menteri yang cakap itu, untuk membuat sebuah istana, dalam waktu 100 hari saja. Dan jika tidak bisa menyelesaikan dalam waktu 100 hari, maka sang menteri harus dihukum mati. Raja setuju dengan usulan para pembenci itu. Dan besok harinya, dia memanggil sang menteri untuk menyampaikan perintahnya. Sang menteri yang tahu bahwa ada komplotan yang ingin membuatnya celaka, tidak bisa berbuat apa-apa. Beliau hanya bisa menerima titah sang raja. Tidak bisa tidak. Kemudian beliau pulang ke rumah dengan wajah yang sangat murung. Diceritakannya masalahnya itu kepada istri dan anak-anaknya, dan menyampaikan beberapa wasiat kepada mereka. Suasana sedih menyelimuti kediaman sang menteri, hingga salah satu putranya memecahkan keheningan. Dia bertanya kepada ayahnya, apakah sang raja mendeskripsikan dengan jelas seperti apa istana itu? Sang menteri menjawab bahwa istana harus dibangun dengan kualitas terbaik dan harus diselesaikan dalam waktu 100 hari. Kembali sang putra bertanya, apakah raja menyatakan berapa ukuran istana yang harus dibangun? Tidak anakku, beliau tidak mengatakan berapa ukurannya, balas sang menteri. Kalau begitu, bangunlah sebuah istana yang lebih kecil dari biasanya, agar istana itu bisa dibangun dalam waktu 100 hari saja. Sang menteri terkejut dengan usulannya. Sebuah pemikiran alternatif yang tak terpikirkan sebelumnya. Segera beliau menghubungi para ahli bangunan dan mendiskusikannya untuk membangun istana dengan kualitas terbaik yang bisa diselesaikan dalam waktu 99 hari. Ya, karena yang 1 hari sudah dihabiskan untuk menghubungi para ahli dan berdiskusi. Akhirnya, tanpa membuang waktu lagi, mereka pun mulai bekerja. Dan terciptalah sebuah istana kecil yang begitu indah. Sebuah istana yang mampu mempesona sang raja, dan raja pun memberikan penghargaan kepadanya. Beberapa pembenci protes karena ukuran istananya yang kecil. Tetapi, sang raja justru memakluminya dan menyukainya. Istana mini itu bisa menjadi alternatif sebagai tempat istirahatnya. Cerita di atas adalah sebuah metafora tentang berpikir keluar dari kotak. Berpikir out of the box. Ketika orang-orang berpikir bahwa istana itu harus luas, putra sang menteri justru berpikir lain. Jika harus dibangun dengan ukuran biasa, tentu tidak mungkin terlaksana. Itulah sebabnya, dia hapus pembatasnya. Dia keluar dari kotak yang membatasinya. Maka terpikirlah untuk membuat sebuah istana yang berukuran kecil, yang bisa diselesaikan dalam waktu 100 hari saja, dan, walaupun kecil,
itu adalah sebuah istana, karena didesain sebagaimana sebuah istana. Dan dibuat seindah mungkin, agar layak disebut sebagai sebuah istana. Dengan kemampuan berpikir keluar dari kotak, atau out of the box, putra sang menteri yang cerdas, mampu membantu ayahnya keluar dari masalah. Dan banyak bisnis yang berkembang pesat, karena mereka mampu berpikir keluar dari pembatasnya. Banyak pula penemuan yang disebabkan karena mereka keluar dari batas-batas berpikir orang biasa.